Dan kita akan membaca hadis pertama, lanjutan daripada bahasan kita di bab ke-25. Sekali lagi anjuran membaca zikir-zikir yang diucapkan setelah sholat subuh, asar dan maghrib. Hadisnya 472 dari awal kita belajar. Di sebelahnya ada angka 1 dan di sebelahnya lagi A. Nah, biasanya kalau begini berarti ada nomor 1B dan seterusnya. Dan hadis ini hasan li ghairihi atau menjadi hasan derajatnya karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Berbunyi dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala fi duburi salatil fajri wa huwa thanin rijlaihi qabla an yatakallama la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir ashra marrat kataballahu lahu ashra hasanatin wa maha anhu ashra sayyiatin wa rafa'a lahu ashra darajatin wa kana yawmahu dzalika kullahu fi hirzin min kulli makruhin wa hurisa min asy-syaitan wa lam yanbaghi li dhanbin an yudrikahu fi dzalika al-yawmi illa asy-syirka billah." Artinya, barang siapa yang setelah sholat subuh, ada penyebutan pengkhususan waktunya, sementara dia menekuk kedua kakinya sebelum mengubah posisi duduk tahiyat terakhir, dan sebelum dia berbicara, dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan tidak ada sekutu bersamanya, atau tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata dan tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, miliknya lah kerajaan, walahul hamdu, miliknya lah segala puji-pujian, yuhyi wa yumit, dia hidup dan tidak akan pernah mati, atau yang menghidupkan dan yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia mampu mengerjakan apa yang dia inginkan, atau maha kuasa atas segala sesuatu, sebanyak 10 kali. Maka Allah menulis 10 kebaikan untuknya, menghapus 10 keburukan darinya, mengangkat 10 derajat untuknya, dan pada hari itu dia dalam perlindungan dari segala hal yang dibenci. Dia dijaga dari syaitan, dan suatu dosa tidak selayaknya menghancurkannya pada hari itu kecuali syirik kepada Allah. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan lafaz hadis ini adalah lafaznya, dan dia berkata hasan, gharib, sahih. An-Nasai menambahkan biyadihil khair, di tangannya, maksudnya Allah, ada segala kebaikan. Dia juga menambahkan padanya wa kana lahu bikulli wahidatin qalaha itqu raqabatin mu'minah. Dengan satu kali yang dia ucapkan, dia mendapatkan pahala sama dengan memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Hadis ini teman-teman sekalian, hadis yang sangat mulia karena menyebutkan tentang keutamaan zikrullah. Jadi kita ambil mutiara yang pertama adalah keutamaan zikrullah. Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini punya keutamaan yang sangat besar. Dan dia satu-satunya ibadah yang dari kita hidup di dunia sampai kita masuk ke dalam surga yang terus berjalan. Zikrullah. Ibadah-ibadah yang lain, haji, jihad, sholat, sudah nggak ada di surga. Tapi zikrullah disebutkan dalam banyak riwayat ada. Dan zikir ini termasuk ibadah yang luar biasa. Terlalu banyak hadis yang menyebutkan tentang keutamaannya. Di antaranya pernah ada seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, syariat Islam sudah banyak sekali. Tunjukkan kepadaku amalan yang aku bisa konsisten menjaganya." Maka kata Nabi SAW, lisanmu selalu dalam keadaan zikir kepada Allah. Zikrullah tidak banyak mengambil energi. Hanya di lidah. Tapi subhanallah ibadah yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengaturkan kita zikir dalam hampir setiap kegiatan kita. Zikir mau makan, bismillah, zikir setelah makan, alhamdulillah, zikir mau tidur, zikir bangun tidur, pakai baju, buka baju, masuk rumah, keluar rumah, ya, memulai kegiatan umumnya, ya, dengan membaca bismillah, kemudian biologis ada zikirnya. Semua ini ada zikrullah. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Diajarkan agar kita selalu
mengingat sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Zikrullah adalah amal yang sangat luar biasa. Bagaimana seseorang tidak meninggalkannya sama sekali. Dan tidak mengambil ruang yang besar, aktivitas tubuh yang banyak, hanya lidah. Anda lagi di mobil, lagi di motor, ya, di kendaraan maksudnya, di pesawat, kereta api, di kapal laut, di mana saja. Anda bisa zikrullah. Anda lagi beraktivitas pun, ya, lagi bekerja, bisa sambil zikrullah. Anda bisa sambil mengetik, sambil berzikir lisannya. Anda bisa sambil menelpon. Kalau Anda lagi tidak bicara, sedang mendengarkan lawan bicara, Anda bisa berzikir. Dinukil Syekh bin Baz rahimahullah, seorang mufti Saudi yang masyhur, ulama besar. Semoga Allah menyatukan kita bersama beliau di surga firdausnya. Beliau subhanallah berzikir kepada Allah kalau lagi terima telepon orang yang sedang menanyakan fatwa. Beliau sambil mendengarkan, sambil berzikir lisannya. Dinukil dari murid-muridnya seperti itu. Mereka terus zikrullah. Zikir kisah kita lakukan kecuali di tempat yang dilarang. Seperti misalnya di WC. Semoga Allah muliakan kita. Gitu kan. Tapi yang lain teman-teman, zikrullah. Jangan lupa kepada Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis yang lain dikatakan, kalau seorang hamba mengingatku di dirinya sendiri, aku akan mengingatnya juga di diriku, kata Allah. Dan kalau dia mengingatku di kelompok ya, manusia, aku akan mengingatnya di kelompok atau menyebutnya di kelompok yang lebih baik daripada manusia tersebut, dan di para malaikat. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang yang suka berzikir. Nabi SAW juga menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, maukah aku tunjukkan kalian amalan lebih baik daripada kalian berinfak dengan emas dan perak, ya, kalian berjihad, membunuh musuh kalian atau kalian dibunuh, lebih bagus daripada jihad. Ya. Lalu para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah, kata Nabi SAW, zikrullah. Jadi ini keutamaan yang luar biasa. Nah di sini teman-teman sekalian, khusus dalam hadis ini, ada zikir yang diikat dengan waktu sholat subuh dan asar. Tapi riwayat ini disebutkan tentang masalah subuhnya. Jadi khusus dua sholat ini, ada perintah Nabi SAW, begitu salam, ya, sebelum mengubah posisi duduk kaki. Ya, biasanya orang karena duduk tawarruk, ya, yang seperti tahiyat terakhir, atau duduk iftirash. Ya, kita sudah tahu telapak kaki kanan kita biasanya berdiri tegak dan sedikit ditekuk jari-jarinya. Ini memang kalau lama duduk seperti ini mungkin sedikit agak pegal. Nah tapi dianjurkan, anjuran dalam hadis ini, justru sebelum mengubah posisi duduk itu. Lalu Anda baca 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Ada kalimat yuhyi wa yumid wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Dalam riwayat Tirmidzi, riwayat An-Nasa'i ditambah biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dibaca 10 kali. Zikir ini khusus terikat dengan waktu subuh dan waktu asar. Bayangkan teman-teman, hanya ini saja yang kita baca. Lihat keutamaan yang Anda dapatkan. Apa kata Nabi SAW? Maka akan dicatatkan baginya 10 pahala. Ini keutamaan pertama. Kataballahu lahu 10 hasanat. Perhatikan keutamaan yang kedua. Wa maha anhu 10 sayyiat. Dihapus darinya 10 dosa. Yang ketiga, wa rafa'a lahu 10 darajat. Diangkat dia 10 derajat. Yang keempat, wa kana yaumahu dzalika kullahu fi hirzin min kulli makruh. Pada hari itu dia akan selamat dari semua yang tidak disenanginya. Aman dari segala macam gangguan. Yang kelima, wa hurisa minasyaitan, diselamatkan dari gangguan syaitan. Yang keenam, walam yambagi dzambin an yudrikahu fi dzalika al-yawmi illa syirka billah. Dan tidak layak atau tidak akan ada pernah dosa yang bisa menghancurkan hidupnya kecuali kalau dia berbuat syirik kepada Allah. Dosa yang lain masih bisa aman dia, masih mudah dia untuk bertaubat. Maksudnya masih tidak seperti kalau dia tidak melakukan zikir ini. 6 janji Allah subhanahu wa ta'ala yang kita baca tidak lebih daripada 1 menit.
Coba sekarang teman-teman saya baca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini teman-teman 10 kali kurang dari 1 menit. Anda bisa hitung pakai stopwatch dan Anda mendapatkan 6 keutamaan sekaligus. Dicatatkan 10 pahala, diampuni 10 dosa, diangkat 10 derajat. Dia akan dihindari dari segala yang dia tidak sukai hari itu, diselamatkan dari syaitan, dan tidak ada dosa yang bisa menghancurkannya, mencegah hidupnya kecuali syirik kepada Allah. Jadi keutamaan zikir, ya, yang luar biasa. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian yang kita bisa ambil, keutamaan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ini inti sebenarnya. Bagaimana kalimat tauhid ini benar-benar menyelamatkan kehidupan seseorang. Kalau Anda betul-betul merenungi hakikat daripada makna kalimat ini, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan di langit, di bumi yang layak disembah kecuali Allah. Ini kalimat yang luar biasa, menjawab segala sesuatu yang manusia butuhkan. Kenapa orang-orang ateis teman-teman sekalian keluar angkasa, masuk ke dalam lautan, mengadakan penelitian ini, penelitian itu? Jarang umat Islam lakukan itu. Kata sebagian ulama, karena Allah subhanahu wa ta'ala ingin menyampaikan mereka kepada sebuah poin, yakin ada pencipta. Anda sebagai seorang muslim dari kecil kita diajarkan zikir seperti ini. Ya. Kita diajarkan selalu mengucapkan la ilaha illallah. Kita faham itu adalah asas agama kita. Bahkan orang kalau mau masuk Islam mengucapkan ini. Kata Nabi SAW kepada pamannya Abu Talib, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Aku akan tolong kau di depan Allah. Nggak mau dia. Yang meninggal dalam keadaan kafir, mengikuti kaumnya. Kalimat yang luar biasa, kata Nabi SAW, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah pasti masuk surga. Sampai ada istilah talqin, dibisikkan di telinga orang yang sakit, orang yang sedang menghadapi sakaratil maut, mengucapkan kalimat ini. Hanya di sini memang lebih lengkap. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak sekutu bersamanya. Lahul mulku, baginya kerajaan, walahul hamdu, baginya puji-pujian. Yuhyi wa yumiit, dia hidup, ya, menghidupkan dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia mampu mengerjakan apa yang dia inginkan. Lebih lengkap, ya. Tetap namanya kalimat tauhid. Keutamanya luar biasa. Tauhid yang membuat kebahagiaan dalam hidup. Ya, kita lihat ke langit, semua yang ada di sana terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita adalah ciptaan Allah. Burung-burung yang berterbangan, pergantian siang malam, hujan yang turun, bintang-bintang yang miliaran jumlahnya dan jaraknya sekian jauh dari bumi. La ilaha illallah. Yang tidak terjangkau oleh mata kita pun, ada malaikat-malaikat, ada juga benda-benda yang Allah ciptakan kita tidak tahu. La ilaha illallah. Rahasianya itu. Semua yang Anda lihat di bumi, tumbuh-tumbuhan dari rumput sampai pohon beringin, semua hewan-hewan, ya. Jenis buah-buahan tadi, pohon-pohon misalnya buah-buahan, semua jeruk, apel, anggur, segala macam hal. Dan jenis buah-buahan ini dengan karakternya, dengan warnanya, dengan cita rasanya, dengan aromanya. Semua hewan-hewan, dari semut yang kecil sampai gajah yang besar, semuanya tidak terkecuali. Ya. Tidak terkecuali. Mau yang ganas, mau yang enggak, mau hewan ternak yang boleh dimakan, mau yang tidak boleh dimakan. Semuanya dengan karakternya, ya. Sifat pertahanannya, jenis makanannya dan segala macam. Sampai kadang-kadang manusia membuat
cuplikan bagaimana harimau menerkam zebra, lalu diperlihatkan bagaimana dia makan, semua dengan luar biasa gitu. Penataannya semua itu. Semua manusia dari berbagai macam warna, kulit, postur tubuh, paras wajah, bahasa, negara, wilayah, semuanya. Yang terjangkau oleh mata kita semua ini. Dan tidak terjangkau air, ya, batu, tanah, semua. Yang tidak terjangkau oleh mata kita, seperti misalnya perasaan-perasaan kita, suka, sedih, senang. Ada juga makhluk Allah, syaitan tidak kelihatan. Ya. Kemudian ada yang Allah SWT ciptakan seperti udara kita bisa rasakan dan segala macam. Semua itu teman-teman. Dan semua yang dalam kedalaman lautan. Tidak terkecuali. Semua jenis hewan dari yang ikan kecil sampai ikan paus yang besar. Jenis airnya asin, berapa luas wilayahnya, perawatannya, segala macam. La ilaha illallah kata kuncinya. Tidak ada Tuhan yang menciptakan, yang mengurus, yang mengawasi, yang menghidupkan, yang mematikan, kecuali Allah. Ini kalimat tauhid yang luar biasa. Makanya pada saat Anda baca 10 kali aja seperti ini, udah luar biasa janji Allah Azza wa Jalla. Jangan luput, ini hanya tidak mengambil waktu yang lama. Cuma memang bacaan ini diikat atau terikat dengan sholat subuh. Ya. Di luar sholat subuh, ada anjuran membaca zikir ini 100 kali di pagi dan 100 kali di sore tanpa kalimat atau tanpa kata-kata yuhyi wa yumit. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 100 kali. Tapi khusus habis sholat subuh dan habis sholat asar ditambah dengan kalimat yuhyi wa yumit. Jadi Anda jangan tumpah tindihkan ya. Teman-teman yang rutin membaca zikir pagi petang, perhatikan baik-baik hadisnya, tidak ada kata-kata yuhyi wa yumitnya. Dan orang mukmin yang jeli dan cerdas adalah meletakkan semua ajaran syariat pada tempatnya. Supaya pahala Anda maksimal. Jangan ditumpah tindihkan. Khusus habis sholat ini terikat dengan atau tambahannya ada yuhyi wa yumit. Ini keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga, kita coba membedah 6 keutamaan ini. Atau mutiara yang ketiga ya. Bedahan atau rincian daripada ke-6 keutamaan ini. Dicatatkan baginya 10 pahala. Jangan pernah Anda anggap remeh teman-teman sekalian. 1 pahala itu seperti angka 1. Seperti sabda Nabi SAW, La tahkirana minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian pelit-pelit dengan 1 kebaikan. Jadi Anda harus pahami masalah ini. Bisa saja senyum dengan muslim itu pahalanya 1 gunung. Kita tidak tahu. Ya. Dan dalam syariat kita sering kali disebutkan pahala segunung. Pahala segunung. Jadi jangan anggap remeh itu. Siapa yang mensolati jenazah dan mengantar ke kuburan dapat 2 gunung. Kalau dia cuma sholat tanpa mengantar maka dapat 1 gunung kata Nabi SAW. Gunung. Pahalanya besar. Jadi bahasa kirat ini sering disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Nah, atau segunung gitu. Begitu juga dengan wa maha anhu asyrah sayyiat, dan dihapus darinya 10 dosa. Jangan Anda anggap 10 dosa. Dosa apa sih gitu. Seperti misalnya sabda Nabi SAW, siapa yang memelihara anjing ya, di rumahnya maka akan dihapus darinya atau akan dihilangkan darinya segunung atau 2 gunung pahala. Itu kan berarti hal yang kadang-kadang dianggap remeh oleh orang ternyata mendatangkan mudarat yang sangat besar. Ya. Bisa saja orang hanya menggibah, dianggap itu biasa, ternyata dosanya besar. Maka dengan seperti ini dihapuskan dosa-dosa yang luar biasa. Kemudian diangkat untuknya 10 derajat. 10 level. Kalau seandainya teman-teman sekalian, perbedaan kita di satu building bangunan antara kita sama teman kita, bedanya dia di lantai 1, kita di lantai 10. Itu udah sangat luar biasa jauhnya. 10 derajat saja. 10 level. Atau misalnya di kantor antara Anda sama atasan Anda. Bedanya 10 level Anda baru bisa sampai ke dia. Mungkin Anda butuh tahunan waktu. Ini luar biasa ini. Ini kalau Anda lakukan sekali. Subuh tadi misalnya. Kalau Anda lupa, Anda bisa baca sekarang karena kita sedang pelajari. Sebentar asar juga jangan lupa dibaca. Baik. Kalau Anda lakukan 10 hari,
Berarti sudah 100 pahala, 100 dosa, 100 pahala dicatat, 100 dosa diampuni, 100 derajat ditinggikan, 100 level ya. Terus juga ya, diselamatkan dari dosa-dosa, dari gangguan syaitan. Berarti begitu mudah sebenarnya kita selamat dari syaitan, teman-teman sekalian. Dengan bacaan kita selamat. Hari itu ya, dikatakan pada hari itu, dia akan selamat dari syaitan. Kalau Anda kali 1000 hari, 1000 kali sholat subuh dan asar Anda baca, berapa banyak yang Anda dapatkan derajat? Bagaimana kalau orang sudah amalkan selama 10 tahun nih, 20 tahun, 30 tahun? Begitu juga teman-teman sekalian, keutamaan yang keempatnya adalah, dan pada hari itu dia akan selamatkan dari semua yang dibenci. Siapa yang tidak ingin ini teman-teman sekalian? Gangguan orang, kecelakaan, apa yang makruh, yang tidak disukai, semua selamat kita dari ini. Apa susahnya nih? Kurang dari 1 menit tadi kita praktikin. Semua yang Anda tidak suka, Anda akan diselamatkan dari ini. Ini bahasa luar biasa dari Nabi SAW. Jangan disia-siakan. Kemudian diselamatkan dari syaitan, musuh utamanya manusia yang suka menyesatkan manusia, mencelakakan manusia. Ya. Kalau Anda cuma baca ini lalu kemudian tidak ada satupun syaitan yang bisa menggoda Anda, itu sudah luar biasa. Apalagi ditambah tadi dengan keutamaan-keutamaan sebelumnya. Belum lagi dikatakan, ya ini yang perlu kita titik beratkan, yang keenam adalah, dan tidak akan ada dosa yang menghancurkannya kecuali syirik. Dan ini menandakan dosa bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Membuat sumpek, suntuk, sedih, permasalahan-permasalahan hidup kebanyakan muncul karena dosa. Sebaliknya berarti kalau orang zikrullah, zikir kepada Allah, ibadah kepada Allah, maka dia akan aman. Ya. Ini luar biasa teman-teman, keutamaan hadis ini. Nah, ada tambahan, dan kalau dia baca 1 kali saja, ya, maka akan mendapatkan juga pahala bebasin 1 budak mukmin. Dan ini luar biasa teman-teman sekalian. Tambahan berarti ada 7 keutamaan. Orang yang tadinya dalam keterbudakan, Anda seperti beli dia, tebus dia sehingga dia hidup. Nah itu kan pahalanya luar biasa, karena pada saat Anda bebasin seseorang dari keterbudakan, kalau Anda bebasin, kayak misalnya Abu Bakar membebasin Bilal, menebusnya ya, dari Umayyah bin Khalaf, kemudian dia bebas. Nah semenjak itu, apapun yang Bilal lakukan, dipanen pahalanya oleh Abu Bakar. Ini penyebab orangnya jadi leluasa bergerak, melakukan ibadah, tidak lagi terkait harus disiksa oleh majikannya segala macam. Ini keutamaan yang ketujuh. Kita baca hadis 1b-nya. An-Nasai juga meriwayatkan dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dan dia menambahkan padanya, "Wa man qalahunna hina yansarifu min salatil 'ashri, u'tiya mithla dzalika fi lailatihi." Barang siapa yang mengucapkannya ketika sholat asar, selepas sholat asar, atau selesai sholat asar, maka dia diberi seperti itu pada malamnya. Makanya tadi saya bilang di awal, subuh dan asar. Tapi lafaz yang pertama menyebutkan tentang subuhnya. Lafaz yang kedua atau tambahan An-Nasai menyebutkan juga asarnya. Jadi 2 waktu ini. Sebelum mengubah posisi duduk semuanya, teman-teman baca 10 kali.